Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga dijauhkan dari segala mara bahaya dan juga banyaknya penyakit. Nah, terkhususnya kondisi kita masih diserang oleh salah satu makhluk Allah, yaitu virus corona. Semoga kita selalu sehat dan juga menjaga diri kita supaya tidak terjangkit. Nah, insya Allah teman-teman semua, kita dari KPI sedang mengadakan talk show untuk bulan Ramadan. Jadi kita akan menemani kalian selama bulan suci Ramadan ini. Dengan saya, Zaifatul Rahman, juga teman saya, Stinur Hasanah. Dan juga insya Allah kita akan ditemani dengan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah salah satu pengurus atau satu pengajar di Universitas Muhammadiyah Bandung di Fakultas Ilmu Keislaman, Bapak Haji Rahmat Alamsah MAG. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Pak? Kan sekarang kita mau memasuki bulan suci Ramadan. Ya. Nah, di bulan suci Ramadan itu kita tahu lah banyaknya nikmat-nikmat yang bisa kita rasakan. Ya. Pertama, misalkan kita beribadah, kita bakal dilipat gandakan pahala kita. Khususnya dalam mengkaji-kaji, misalkan kita baca Al-Quran dan sebagainya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi memang kita masuk bulan suci Ramadan ini sudah seharusnya ya untuk menyambutnya dengan persiapan yang sangat baik gitu. Karena memang Rasulullah sendiri menganjurkan seperti itu. Jadi setiap kali masuk bulan suci Ramadan, Rasulullah selalu mendatangi para sahabat dan kemudian Rasul sampaikan atakum syahrul Ramadan, syahrul fihi barakah. Ya, jadi bulan di dalamnya terdapat berkah, juga ada rahmat dan dijauhkan dari siksa neraka. Ditutupnya pintu-pintu neraka dan dibukanya pintu-pintu surga. Nah, oleh karenanya Rasul juga menganjurkan maka tunjukkanlah sisi yang terbaik dari dirimu. Jadi itu yang melandasi persiapan ya setiap orang, setiap muslim untuk masuk di bulan suci Ramadan. Gitu. Nah, diantaranya memang ada beberapa bekal yang harus disiapkan ya masuk bulan suci Ramadan itu. Yang pertama tentu adalah bekalnya pertama keimanan dulu ya, karena memang bulan suci Ramadan itu kan juga diperintahkan kepada orang beriman. Iya. Sebagaimana dasar perintahnya ya di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi wahai orang beriman ya, telah diwajibkan bagimu untuk melaksanakan saum suci Ramadan. Itu jelas sekali ya. Nah, jadi itu diperintahkan di dalam Al-Quran, dasarnya cukup jelas. Oleh karenanya harus benar-benar dipersiapkan. Jadi imannya yang harus menerima itu. Ya, makanya man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Jadi pertama iman, kedua ihtisab. Ya, ihtisab itu berarti kita bersungguh-sungguh ya untuk mempersiapkan mengukur diri kita gitu nanti bagaimana agar saum ini dengan segala macam kebaikannya itu bisa kita dapatkan. Gitu ya. Nah, di bulan Ramadan. Nah, dan juga memang benar tadi misalnya apa sih yang harus kita laksanakan ya di bulan suci Ramadan? Kan banyak ya. Jadi pertama bekalnya keimanan, yang kedua mesti ada ilmu. Betul. Biar kita tahu. Jadi tidak hanya soal apa sih yang membatalkan puasa, apa yang menjadikan lebih utama ya dan sebagainya. Itu juga perlu ya, fikihnya saum itu juga perlu. Tapi selain itu juga kita harus mulai melihat ya, menggali lagi wawasan lebih jauh tentang banyak hal dalam agama ini, khususnya di bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan itu juga bulan peningkatan ilmu. Bulan peningkatan ilmu. Jadi iman, ilmu ya, kemudian juga tidak lepas soal fisik ya. Mesti sehat. Nah, makanya di dalam hadis juga sudah cukup jelas, misalnya kalau saum itu ya di bulan Ramadan ya, kita istirahat lebih awal biar kita bisa bangun untuk sahur. Ya, karena sahur itu memang dia tidak masuk dalam rukun ya. Kalau nggak sahur sah nggak puasanya? Tetap sah. Ya. Tapi sahur itu ada manfaat, ada manfaat. Gitu ya. Sama juga dengan takjil misalnya ya, mengawalkan mengutamakan berbuka gitu ya di jam-jam yang memang sudah ditetapkan. Nah, semua itu kan ada nilai-nilai yang harus kita gali ya, banyak sekali. Jadi pertama persiapannya adalah menerima ya, dengan keimanan yang kita ridho dan kita gembira dengan saum, disambut dengan gembira. Yang kedua tadi ilmu, yang ketiganya adalah fisiknya, jadi harus sehat dari batin. Kenapa harus sehat ya? Karena kalau orang sakit itu biasanya
mengurangi ya kualitas nilai ibadah. Ya kan kalau kita misalnya dalam keadaan sakit, wudhu juga jadi tayamum, memang sah ya. Atau sholatnya juga kita duduk semampu kita kan gitu ya. Atau ada beberapa yang mungkin tidak dilakukan. Nah, kan di ayat Al-Qur'an juga sudah diantisipasi ya secara fikih. Gitu. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Jadi orang yang sakit ya ataupun kesulitan dalam perjalanan maka boleh misalnya tidak sahur asalkan ayyamam ma'dudat ya awalnya kan begitu ya. Ayyamam ma'dudat. Jadi harus diganti itu hari-hari yang bolong itu kalau kita batal karena memang faktor tadi misalnya sakit atau dalam keadaan kesulitan perjalanan. Ya, jadi banyak hal yang harus dikaji dalam soal fikihnya puasa itu. Nah, kemudian juga yang harus diperhatikan ya bahwa di bulan suci Ramadan ini juga peningkatan berbuat kebaikan ya amal soleh. Karena Rasul itu dia orang yang paling baik ya. Tapi dia fakana ajwadu, dia lebih baik lagi di bulan suci Ramadan. Berdasarkan hadis-hadis seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sedekah 10.000 maka di bulan Ramadan itu masih dinaikkan jadi 20.000. Kalau kita sholat misalnya sunnahnya kurang nih, ya maka di bulan suci Ramadan itu harus diupayakan ya setelah sholat itu ada rawatib, ada qabla dan ba'diyahnya dilaksanakan atau sholat-sholat sunat yang lain. Nah satu lagi juga adalah baca Quran. Nah itu yang juga harus benar-benar diperhatikan ya, karena memang bulan suci Ramadan itu adalah bulan Al-Quran juga. Dan ayatnya sudah jelas ya, begitu. Jadi di bulan suci Ramadan itulah diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan tadi unzila fihi Al-Quran. Dan fungsi Quran, peran Qurannya juga sebagai hudan bagi kita, ya, sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi ini penting. Makanya Ramadan mungkin tidak akan terlalu menjadi bulan utama kalau tidak ada Al-Quran di dalamnya. Gitu. Atau menjadi utama itu karena Al-Quran. Karena Al-Quran ya, di antara itu ya karena Al-Quran. Lailatul Qadar juga kan sebetulnya bicara soal turunnya Al-Quran. Jadi fokusnya pada akhirnya adalah ke Al-Quran. Atau jadi ingat gini Pak, seseorang yang berinteraksi dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Contohnya ketika malaikat yang paling mulia adalah malaikat Jibril karena menurunkan Al-Quran. Kemudian bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan karena terdapat turunnya Al-Quran. Malam yang menjadi malam mulia seperti berbagai macam malam Lailatul Qadar karena ada Al-Quran. Dan juga manusia yang paling mulia adalah Nabi Muhammad karena beliau yang menyampaikan Al-Quran. Jadi semua yang berkaitan dengan Al-Quran menjadi mulia gitu Pak. Ya betul. Nah teman-teman semua, insya Allah di talkshow kali ini kita akan membahas tentang atau mengkaji surat-surat pilihan di juz 30. Jadi kita fokus untuk mengkaji bagaimana tafsirnya, maknanya dan juga sebagainya. Tapi Pak sebelum kita mulai, Fatul mau mulai dari surat An-Nas dan Al-Falaq dulu. Ya. Tapi sebelumnya Fatul mau nanya karena ini momentumnya pas dengan bulan Ramadan. Fatul pengen tahu tentang tadi yang disebut sama Bapak ayat tentang saum kutiba alaikum siyam. Nah itu gimana maknanya dan juga tafsirnya karena kebanyakan apalagi di hari pertama bulan suci Ramadan ustaz atau dai yang berceramah baik itu di tarawih ataupun Jumat mereka selalu membawa ayat ini untuk untuk menyampaikan sebagai persiapan Ramadan ya. Ya, jadi sangat wajar ya kalau misalnya setiap orang itu kemudian kembali mengingatkan ya, dan biasanya mengangkat ya dasar dari tujuan ataupun perintah dari ibadah saum itu sendiri. Nah, yang sering kita dapatkan itu kan bahwa masuk bulan suci Ramadan itu kemudian dikutip lagi ya terus menerus ayat yang menjadi dasar perintahnya. Ya sebetulnya memang sudah sangat jelas ya bahwa saum itu adalah salah satu rukun dari 5 rukun yang ada dalam Islam itu ya. Karena Islam dibangun di atas 5 pilar ya, dari mulai bersyahadat atau bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Kemudian keduanya itu adalah melaksanakan salat ya, kemudian juga berzakat ya, saum, haji, kemudian saum. Kalau diurutannya seperti itu ya. Saum, tapi juga ada redaksi yang lebih awal saum kemudian haji. Itu urutan. Kalau kita sekarang populernya kan urutannya adalah zakat, saum, haji. Gitu ya. Atau saum, zakat, haji. Sama saja lah sebetulnya. Sama saja. Penting 5 pilar ini harus ada di dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Jadi sangat jelas ya.
Saum itu adalah memang diperintahkan. Ya. Dan saum ini memang memiliki nilai-nilai edukasi yang sangat tinggi. Ya, karena dia yang lebih banyak sebetulnya menggali sisi apa ya, jiwa kita. Sesuatu yang sangat dalam dari jiwa kita ya. Nah, karena kan ada satu ungkapan juga dalam hadis itu ya, bahwasanya amal ibadah setiap hamba Allah itu Allah akan berikan pahala langsung ya. Gitu. Illa siam, kecuali saum. Ya. Fa innahu li wa ana azibihi. Bahwa saum itu adalah milikku kata Allah dan akulah yang hanya akan memberikan balasannya. Kenapa? Karena memang saum itu tidak bisa diukur secara nampak ya. Kan kalau misalnya orang tidak makan minum, mungkin orang berpikir ya saum. Tapi ketika tidak terlihat, bisa saja dia membatalkan diri saum kan, bisa makan minum gitu ya. Nah, itu tuh sangat rahasia, makanya itu hanya Allah yang lebih mengetahui. Jadi yang paling digali dari ibadah saum itu adalah sisi jiwa kita. Ya, dan ini kaitan dengan keimanan, ketakwaan. Itu makanya sangat-sangat penting gitu ya untuk disiapkan dan diraih berkahnya, rahmatnya, kebaikan-kebaikannya di bulan suci Ramadan itu. Dengan saum itu. Nah, jadi itu dasarnya ya. Kenapa? Dan ini memang untuk kebaikan kita ya manusia. Apalagi di Al-Quran juga ada ungkapan wa antasumu khairul lakum. Maka bersaumlah ya, karena itu adalah lebih baik bagimu. Wa antasumu. Dan juga ada hadis lain ya, sumu tasihu. Berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Jadi ini sudah dikaji juga secara ilmiah dari berbagai macam pendekatan ya, pendekatan ilmu kedokteran, ilmu psikologi, ilmu tentang perilaku juga ya, bahwa orang saum itu memang akan lebih terjaga kan gitu ya, karena ada niat. Nah, niat inilah yang kemudian nanti mengontrol semua sistem tubuh kita. Karena niatnya sudah tidak makan, tidak minum, menahan hawa nafsu ya di bulan suci Ramadan, semuanya akan terkontrol, terkendalikan karena pikiran kita. Nah, disitulah kita belajar konsentrasi, belajar menahan dan mendisiplinkan diri. Wah, jadi manfaatnya tujuannya banyak sekali. Itu kebaikan masjid. Itu sangat dibutuhkan ya. Siklusnya itu paling tidak setahun sekali, ya minimal. Ya kan lambung atau perut ini juga secara medisnya perlu ya masa-masa di mana dia untuk mungkin bukan istirahat tapi mengatur gitu, masuknya atau keluarnya makan minuman gitu ya. Nah seperti itu. Jadi wajar ya kalau dan seharusnya begitu. Di bulan suci Ramadan itu kita siap-siap ya tunjukkan sisi yang terbaik ya dari diri kita. Jadi itu yang paling penting. Dan jangan lupa satu lagi ya, persiapannya adalah buat program. Nah, jadi upayakan diniatkan bagaimana tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Kan gitu, saum itu ya. Karena orang yang tidak punya banyak program itu kemungkinan tingkat keberhasilannya rendah. Ya, dari beberapa survei ini malah ya, beberapa survei yang dilakukan tentang bagaimana motivasi prestasi itu meningkat. Gitu. Ya, salah satunya adalah setelah teliti, mereka yang berhasil itulah mereka yang punya program. Jadi punya urutannya masing-masing gitu. Iya, punya niat ya, punya kegiatan yang jelas gitu, tertulis. Gitu. Organisir. Jadi kalau nggak punya program ya susah. Makanya tahun ini misalnya puasa sekarang, pokoknya saya ingin khatam Quran, bagus. Atau tadi misalnya saya ingin di bulan suci Ramadan ini tadarus, ya kan suka tadarusan tuh, tapi sambil mengkaji. Ya, karena tadarus itu kan sebetulnya mempelajari, mengkaji ya Al-Quran. Ya, isi kandungannya apa, pesan-pesan moralnya apa, gitu ya. Dan mungkin yang paling lebih untuk kita utamakan ini, misalnya diantaranya adalah mempelajari juz amma. Ya, surat di ayat di juz amma ya, juz 30. Dan itu ya mungkin jadi kebanggaan dan kasar pasti bacanya itu terus. Ya betul, itu modal ya, modal. Kenapa juz amma? Nah, karena itu adalah modal ya. Tarawih juga kan biasanya itu dibaca. Ya hafal minimal ya, kalau harus hafal ya minimal 11 surat. Ya, kalau 11 surat ya. Kalau yang 23 surat gitu. Itu mah pilihan ya, silakan saja. Tapi artinya berarti ada surat yang harus kita baca. Nah, dan umumnya surat-surat pendek.
Nah, tapi memang agar kita mendapatkan nilai lebih gitu ya, sebaiknya surat-surat pendek itu dikaji. Bukan hanya sekedar dibaca gitu. Bukan hanya dibaca saja. Jadi dulu kita pernah sampaikan juga ya di forum-forum tentang Al-Quran itu bahwa interaksi kita dengan Al-Quran itu kan 6 cara. Yang pertama adalah tilawah, membaca. Ya. Nah, kalau orang sudah bisa membaca, jangan merasa cukup hanya membaca, tapi dinaikkan lagi ke tahap yang kedua. Ya, dari tilawah, kemudian tafhim, memahami ya kandungan atau isi Al-Quran itu sendiri. Nah, setelah memahami, kemudian yang ketiganya itu adalah tanfidz, melaksanakan. Ya, jadi sedikit demi sedikit gitu, secara berkesinambungan. Pokoknya setiap ayat yang kita dengar, yang kita baca itu ya berarti ada pesan-pesannya kan. Nah, itu berarti harus dilaksanakan. Tuntunan atau tuntutan dari Al-Quran itu apa? Misalnya ketika kita membaca atau mendengar surat Al-Ma'un, ya berarti kan harus peduli pada anak yatim, ya. Harus bisa juga membantu orang-orang yang kekurangan ya, yang perlu dan butuh bantuan, apa saja. Karena musibah, karena sakit dan sebagainya, gitu. Perlu informasi juga sama. Nah, terus sudah tanfidz, maka ke tahfidz. Nah, hafalkan ya, pindahkan ke dalam hati kita, gitu. Supaya tubuh kita ini punya energi yang kuat, dicas terus ya oleh Al-Quran. Nah, jadi 4 gitu ya. Yang kelimanya baru ta'lim, mengajarkannya kembali. Ya. Kan sebaik-baiknya kalian kata Nabi adalah yang belajar mengajarkan. Kemudian yang keenam baru bertahkim. Ya, jadi melaksanakan pokoknya yang halal, yang haram, yang baik dan buruk itu harus sejalan dengan prinsip tuntunan Al-Quran. Itu 6 kan? Nah, yang pertama tilawah. Nah, sekarang kalau sudah tilawah di bulan suci Ramadan ini, ya selain membaca tadi, nah sekarang mulai tafhim, gitu ya. Kita pahami. Gitu, ya. Terutama bisa ama saja dulu ya, yang pendek-pendek. Begitu. Ya. Jadi mungkin sekarang kita langsung mulai aja ke pembahasan. Kita mulai dari surat Al-Falaq dan juga Anas begitu Pak ya? Ya bisa. Itu jadi kita mundur ya dari surat yang terakhir ya. 112 kemudian ke 113. Tidak dari An-Naba ya, tidak dimulai dari situ. Karena kita tadi harapannya tujuannya adalah bagaimana agar surat-surat pendek yang sering kita baca itu bisa kita dapatkan ya maknanya, sehingga kita kemudian terhubung gitu ya secara nilai, secara spiritual dengan perintah-perintah dari ayat yang kita baca itu. Nah, jangan sampai kita baca dalam surat tapi lost. Nah, kita memahami apa artinya gitu ya, kita nggak tahu. Jangan-jangan itu menyinggung diri kita sendiri. Ayat itu ya, menyinggung diri kita. Ya, seperti misalnya ungkapan tentang surat Al-Ma'un saja kan jelas diawali dengan ungkapan Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu siapa yang mendustakan agama? Nah, jangan-jangan kita sendiri yang mendustakan agama gitu ya. Karena kita tidak memahami apa itu. Iya, gitu. Nah, dari situ ya kita akan mulai insyaallah. Jadi dari surat yang paling akhir, surat Anas dan Al-Falaq yang sering kali kita kenal atau populernya itu adalah Mu'awwidzatain. Mu'awwidzatain itu berarti 2 surat perlindungan ya, di dalam Al-Quran. Kalau bahasa itu juga kenapa disebut dengan Mu'awwidzatain itu karena asbabun nuzulnya itu kalau nggak salah ketika Nabi Muhammad itu terkena sihir gitu Pak. Ya memang. Jadi dalam beberapa riwayat dijelaskan ya dari Anas bin Malik bahwa pada suatu ketika itu Rasulullah pernah sakit panas dan pada saat itu dalam riwayat ya, jadi malaikat itu datang menemui Rasul dalam wujud manusia ya. Nah, kemudian bertanya dan akhirnya menyampaikan bahwa sakitnya Rasul itu adalah sebabnya dia terkena sihir. Nah, ini menandakan bahwa ya sihir itu ada. Ya, tapi nggak boleh pelajari. Dan digunakan untuk hal yang makhluk itu berbahaya gitu. Nah, jadi ada memang hal-hal yang ada sistem penciptaan yang tidak kita bisa lihat ya dengan kasat mata kita gitu ya. Ada. Nah, makanya disitulah kemudian karena dijelaskan ya dalam riwayat itu bahwa Rasul terkena sihir dari salah seorang Yahudi, ya, begitu. Labib bin Al-Asam yang melakukannya. Nah, kemudian turunlah 2 ayat itu.
ya, Al-Falaq dengan surat An-Nas. Jadi memang dua surat inilah yang dimaksud dengan perlindungan yang utuh. Ya. Jadi dengan dua surat ini, kalau dibaca dengan baik, benar, dan dihayati, diyakini, diimani gitu ya, maka manusia katanya sudah sempurna mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu surah Al-Falaq dengan surat An-Nas ya. Nah, mungkin nanti perlu juga kita kaji ya. Seperti apa sih bentuk perlindungan yang sesungguhnya gitu. Apakah cukup juga dengan hanya membaca gitu ya? Nah, itu atau ada hal yang lain. Itu perlu dikaji ya oleh kita. Dan kalau nggak salah, Nabi juga menganjurkan kita ketika mau tidur, salah satunya membaca dua surat itu ya. Betul. Ada juga yang menambahkan dengan 3 surat ya, dengan 1 surat lagi ya menjadi 3 surat dengan Al-Ikhlas. Jadi itu paket ya. paket cool ya. Seperti paket hemat lah gitu ya kalau makanan itu. Jadi itu sudah bagus gitu ya. Al-Ikhlas, kemudian ke Al-Falaq, kemudian ke An-Nas ya. Nah, secara umum memang di dalam ilmu Al-Quran itu ada istilah munasabat Al-Quran ya. Persesuaian antara ayat dengan ayat atau ayat dengan surat atau surat dengan surat. Nah, ini menurut para ulama dalam makna munasabah Quran tadi itu dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu tersambung. Makanya di dalam Al-Fatihah sebagai pembuka jalan pikiran, pembuka jalan amal dan pembuka jalan hati ya, jiwanya agar sama semuanya. Itu kemudian ada sistem perlindungan kan dan permohonan ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertolongan itu dibuktikannya nanti di ujung dengan mu'awwizatain itu, dengan 2 surat itu. Maka lengkaplah ya satu set gitu ya, kehidupan itu dibangun awal sampai Z-nya itu ketemu gitu. Hebat sekali ya Al-Quran itu ya, luar biasa. Nah, lalu apa isi dari ini mungkin singkatnya ya, tafsirnya tafsir ijmali saja, jadi lebih umum lah. Gitu, kita memahami ya, dan kita menukil saja dari beberapa para ahli tafsir atau buku yang berkaitan dengan tafsir surat ini. Ya. Jadi pada prinsipnya surat An-Nas dan Mu'awwizatain atau surat Al-Falaq dan An-Nas ini berisi tema umumnya perintah untuk meminta pertolongan kepada Allah. Nah, dari gangguan apa atau dari apa? Iya. Nah, itu jelasnya kalau di sini kan dari waswasah, ya, dari bisikan, dari upaya-upaya setan untuk mengelabui akal kita. Ya, karena bentuk waswasah itu nanti bisa saja yang bagus jadi jelek, yang jelek jadi bagus, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, gitu kan, bolak-balik kan waswasah itu. Jadi dia mengganggu gitu kan pikiran kita, ya. Nah, dan dalam bahasa Quran kan fi sudurinas di dalam jiwa kita ya. Jadi kita memohon perlindungan kepada Allah dari semua wujud penciptaan. Jadi Al-Falaq An-Nas ini sebenarnya bersambung memang. Ya. Kalau di Al-Falaq itu kan sesuatu yang muncul ya di alam ini, gitu, yang alam wujud. Nah, kenapa kita perlu berlindung? Ya, pertama dari gangguan setan, jin ya. Bahkan jin dan manusia sebetulnya ya. Manusia dengan jinnati wanas gitu, ada ungkapan gitu. Nah, karena memang kita sebagai manusia ini sebetulnya rentan, mudah untuk berubah. Ya, lemah kita tuh sebetulnya, mudah dipengaruhi lah gitu ya. Nah, kan kita kalau keluar rumah aja udah lihat iklan semua. iklan A, iklan B itu kan pasti mempengaruhi pikiran kita ya. Jadi ada keinginan mau itu, mau ini, mau segala macam gitu ya. Karena iklan menawarkan kenyamanan, kemudahan gitu ya. Nah, itu kan manusia yang imannya kurang, dia mungkin saja berpikiran bagaimana supaya saya bisa mendapatkan kenyamanan itu dengan cara cepat. Nah, cara cepat mungkin jadi tidak benar gitu ya. Sementara itu berarti berlawanan dengan perintah-perintah dan petunjuk Al-Quran lagi. Nah, itu jadi masalah. Gitu ya. Nah, jadi berlindung kita kepada Allah. Nah, bagaimana cara berlindungnya? Ya. Itu dengan 2 cara. Satu, berpegang teguh kepada syariat. Itu cara berlindung. Ya. Lidah kita mengucapkan qul a'udzu birabbil falaq atau qul a'udzu birabbin nas ya, dan seterusnya. Nah, di hati kita juga begitu. Jadi meminta kepada Allah. Nah, tapi kemudian ditunjukkannya nanti berpegang teguh pada syariat.
gitu ya pada syariat di dalam Al-Quran dalam Islam ya syariat, karena syariatlah yang nanti akan memagari kita kan dari kerusakan-kerusakan itu ya. Misalnya syariat itu diarahkan pada 5 hal misalnya atau 6 sekarang ya, ada hifzul akli untuk menjaga akal kita gitu kan. Nah, kenapa orang misalkan harus sholat? Kenapa dalam Islam ada sholat? Ya dia untuk menjaga akalnya, ya supaya tidak kemana-mana, dia memohon gitu, ya hanya pada Allah, bukan ke kuburan, bukan ke patung, bukan ke benda-benda gitu kan. Gitu. Nah, kenapa orang harus zakat misalnya? Ya kan dalam harta itu kan ada hak orang lain, ya, dan agar muncul misalnya rasa derma kita ya menjadi orang yang memang mudah berbagi, ya. Karena kalau enggak ya sulit nanti dia bersosial gitu ya. Itu juga untuk kebaikan kita kan. Nah, jadi ada sisi-sisi itu sebetulnya. Nah, makanya itu diperintahkan untuk menjaga. Kenapa misalnya harus hubungan ya? Itu harus sudah selesai, sudah pernikahan. Ya, karena itu juga menjaga keturunan kan gitu ya. Nah, menjaga jiwa juga. Itu banyak. Jadi itulah. Jadi salah satu melindungi itu adalah berpegang teguh pada syariat. Jadi syariat Islam itu sebenarnya menguntungkan diri kita sendiri. Iya betul. Perintah dalam Islam itu begitu. Iya, misalkan kita mikir, perintah Allah kayak gini, tapi sebenarnya perintah Allah itu bikin kita tuh jadi senang dan kita menjaga. Ya sekarang saum juga kan pasti ya ada manfaatnya besar buat kita saum. Makanya jangan saumnya asal-asalan. Maksudnya ya godaannya kan banyak tuh saum ya. Jadi ketika saum juga jangan sebatas hanya menahan makan minum. Kan gitu. Iya. Jadi itu orang mungkin bisa ya, tapi yang menahan yang lain nih, godaan-godaan yang lain ya. Karena gini Pak, mungkin walaupun aku tuh pernah dengar ketika bulan Ramadan itu setan itu dibelenggu, tapi ternyata masih ada manusia yang mereka berbuat maksiat. Nah itu bukan, kita nggak boleh asal-asalan pada si setan, tapi kan dari kita sendiri kita punya nafsu gitu. Ya. Nafsu yang bikin kita berbuat maksiat. Aku tuh jadi keinget sama salah satu ayat di surat Yusuf. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsal amaratun bisu. Jadi nafsu itu menunjukkan kepada keburukan. Iya betul. Jadi itu harus dimaknai kembali ya. Yang dimaksud dengan setan dibelenggu itu bagaimana? Misalnya setan dirantai semua gitu ya, sehingga tidak bisa bergerak atau bagaimana? Tapi kok masih aja di bulan puasa juga ada orang yang saum masih aja dia bilang berbuat keburukan gitu ya. Atau di bulan puasa itu orang ada yang tidak puasa misalkan sengaja gitu kan. Nah, berarti kan sebetulnya saumnya yang mengekang setan itu. Karena kan as-saumu junnatun kata Nabi. Dia perisai. Dia perisai dia. Nah, jadi bukan berarti kemudian setan dibelenggu dalam pengertian setan tidak berkeliaran gitu ya. Setan ada gitu. Tapi justru pada saat kita saum itu dengan niat yang kuat itulah yang sebetulnya bisa menahan. Gitu, sehingga dia terbelenggu ya, dia tidak bisa melakukan aksinya gitu, mau melakukan waswasah gitu ya, membisikkan apapun itu nggak bisa karena niatnya sudah kuat, sudah istiqomah gitu, untuk melaksanakan perintah Allah itu. Nah gitu ya, jadi kita berlindung dari apa? Dari alam wujud yang memang kita tidak tahu ya, tidak kasat mata gitu. Ini kami najati wanas yang tidak kasat mata dan juga yang kasat mata manusia, karena bisa saja manusia juga mengganggu kita gitu ya, untuk kemudian kita menjadi batal atau kalau nggak batal saum dalam makan minum gitu ya, ibadah saumnya itu nilai-nilai saum itu yang berkurang ya, kayak kan bergunjing misalnya di bulan Ramadan kan enak sebetulnya sambil ngabuburit gitu jadi nggak batalan, saya nggak bayar itu ngomongin batur iya betul, makanya mengurangi pahalanya kan gitu. Tapi itu enak ya memang ya. Atau kita nonton acara-acara entertainmentnya yang memang urusan-urusan orang lain gitu dibuka aibnya ya, sama aja juga dengan kita pendengar, walaupun tidak, kita kan nggak terlibat ngomong gitu, tapi kan mendengar, menyaksikan ya. Apalagi mengiyakan, penasaran si artis A gimana sih sebetulnya, langsung di searching. Itu tidak perlu lah ya. Nah, itu yang harus kita coba tahan gitu di bulan suci Ramadan itu. Nah, jadi ini berlindung dari godaan setan yang terkutuk itu seperti apa sih wujudnya? Satu, berpegang teguh pada syariat, gitu ya.
Nah, yang kedua adalah berusaha melaksanakan sunnah-sunnah Nabi. Ya, di bulan suci Ramadan itu sunnahnya gimana? Itu pasti dengan sendirinya dia menguatkan kita. Ya. Nah, kemudian tentu ya, kalau lidahnya, hatinya, pikirannya itu haruslah bersambung pada Allah ya, karena kalau gangguan manusia mungkin kita bisa cegah dengan berbuat kebaikan ya. Tapi kalau gangguan setan itu kan mesti ada pemulihan dari Allah langsung. Kita harus berlindung pada Allah karena dia ya setan juga kuat ya istilahnya. Ilmu bahkan kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang. Jadi ilmu itu juga kan sering kali tidak bisa menahan gangguan setan. Kita tahu itu haram misalnya, tapi kita kerjakan. Ya. Kita tahu itu nggak boleh, tapi kita dekati. Kita lakukan bahkan. Jadi ilmu sekalipun terkadang itu nggak bisa ditahan. Ya kan? Kan kita tahu ilmunya. Tapi itu nah berarti kan ilmu itu nggak selamanya bisa mengendalikan perilaku kita kan. Betul. Ya, tetap harus ada perlindungan gitu. Apalagi orang yang sudah ilmunya banyak, itu lebih banyak lagi godaannya. Lebih hebat lagi kan gitu ya. Nah, jadi nggak bisa diukur dengan gelar sekalipun bahkan. Ya. Seorang yang punya gelar misalkan dia sudah pasti tidak tergoda gitu oleh setan, nggak bisa. Tentu. Malah dia lebih tahu, bisa lebih mencari cara bagaimana gitu kan untuk berbuat jahat pada orang misalkan dengan cara dengan pintarannya lah gitu ya. Ya seperti orang yang misalnya dia tahu ilmu komputer, kemudian dia meretas membobol misalkan ya rekening orang itu kan dengan kepintarannya berarti. Ya. Makanya ilmu tanpa iman itu kan rapuh ya. Tapi iman tanpa ilmu dia tidak berkembang. Nah, ilmu tanpa amalnya bohong. Ya, amal tanpa ilmu tidak berkualitas. Jadi paket itu iman, ilmu, amal itu harus beriringan gitu, benar dibangunnya. Cuma juga ada sisi positif juga negatifnya. Betul gitu ya. Nah ini yang paling penting. Jadi berlindung pada Allah itu sungguh-sungguhnya seperti itulah. Mohon pada Allah ya. Jadi sungguh-sungguh berlindung dari godaan setan yang dari gangguan minal jinnati wan nas. Apalagi kalau istilah ada khannas itu kan dia datang mundur. Jadi kalau kita mengingat Allah itu setan mundur. Tapi ketika kita lupa, terlena kembali, balik lagi ya. Dia datang lagi. Makanya khannas itu bolak-balik. Oke. Nah, selalu begitu. Itu salah satu kemampuan jin atau setan ya. Dan sedangkan Pak ini orangnya itu kan dari rumah misalkan puasa gitu, udah niat puasa gitu kan. Nah terus bergabung sama orang-orangnya kurang baik ya. Nah terus ada godaan gitu apa ikut buka gitu. Terus pikirnya gini, ada kode ini gitu jadi nyantai gitu jadi terus lanjut. Nah terus ada bilang katanya di kode nate jadi bukan harus 1 bulan gitu. Apa benar apa gimana Pak? Iya, kalau kan di Qurannya ayyaman ma'dudat. Jadi ayyaman itu jamak. Ma'dudat itu yang terhitung. Maksudnya yang bolongnya yang terhitung itu ya. Maksudnya yang batalnya yang jadi bukan berarti sebulan gitu. Bukan. Jadi yang batalnya berapa hari itu yang diganti. Gitu ya. Nah, makanya pada saat kita saum, nah kita juga mesti menciptakan lingkungan yang baik atau mencari tempat lingkungan yang baik juga gitu ya. Ya itulah di saum itulah diajarin disiplin kita gitu untuk bagaimana supaya tidak kebawa-bawa gitu sama orang ya. Nah, beda dengan anak-anak ya, kalau masih kecil kan dulu kita gitu ngali batu barata orang dulu batal. Ya, jadi pulang ke rumah puasa gitu. Nah, kayak ke rumahnya kayak orang puasa tapi padahal aja di jalan udah batal gitu. Bahkan sekarang juga orang yang dewasa udah banyak gitu Pak. Betul waktu sekolah melihat di bulan Ramadan ada warung yang buka tapi itu pakai koran. Kadang di pasar sering loh. Betul, di pasar apalagi ya. Khusus. Makanya kan kalau kita tahu ilmunya itu hukum kebolehannya kan jadi jelas. Misalkan begini, di Al-Quran di surat 183 sampai 186 itu kan tentang saum ya, itu ada ungkapan misalkan aw ala safarin. Iya. Fa'idatu min ayyamin ukhra. Ala safarin itu ada apa namanya artikel ya kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah huruf ala. Nah ala safari itu kan dia memiliki makna yang kalau perjalanannya itu sangat payah gitu.
Jadi bukan sekedar safar atau pergian doang Pak ya? Bukan. Kalau misalnya orang dari sini ke Jakarta ya, naik mobil mewah di belakang ya, semuanya sudah ada gitu. Pakai AC, tidur gitu kan, itu mah tidak akan dosa batal itu. Apa yang harus? Nah, Pak kan saya ke Jakarta lebih dari sekian puluh kilo perjalanan ya. Ya, tapi baca dulu ayatnya kan, itu Allah sama ada kata Allah. Jadi perjalanan yang payah. Kalau misalkan dari sini kita naik pesawat, terus naik mobil, begitu mau ke sebuah tempat gitu ya, naik perahu sampan, jalan kaki, darah-darah gitu kan. Baru boleh gitu ya, boleh dia tidak puasa. Tapi kalau dari sini ke Jakarta, di Bandung ke Jakarta, naik mobilnya enak di belakang. Ada yang jadi lagi. Ada AC, ada yang bisa nonton film, tidur ya, itu mah nggak ada alasan yang dibatalin gitu. Nah jadi ilmu itu penting juga. Jadi balik lagi Pak, kita memahami itu jangan hanya tekstual saja, bagi ilmu agama. Oke, banyak hadis-hadis Nabi yang mungkin dari teksnya kayak gitu, tapi maknanya beda lagi kayak gitu. Ya betul. Nah, jadi makanya di dua surat itulah ya, itu sempurna kita mohon perlindungan ya, supaya kita tidak terjebak, kita tidak tidak paham situasi, sehingga kita juga hanya berlaku salah. Apalagi di Al-Falaq tuh ya, itu kan perlindungannya bukan hanya dari min syarri ma khalaq, itu bukan hanya sekedar manusia atau jin, semua makhluk, tapi bahkan semua makhluk, dari binatang juga sama. Jadi kita kalau misalnya ada di sebuah tempat yang kita tidak kenal gitu ya, misal anggaplah lagi camping misalnya tuh, maka baca surat Al-Alaq itu bagus ya, karena kita juga memohon perlindungan dari semua wujud ya, semua penciptaan yang mungkin berpotensi jahat gitu pada kita. Nah, dan juga kenapa minta perlindungan, karena memang Al-Falaq itu yang sering diartikan dengan ungkapan malam sepertiga atau ke menjelang subuh gitu ya. Nah, kalau majazinya menurut para ulama itu adalah hati yang gelap. Hati yang gelap itu kan gampang orang berbuat jahat. Ya, hati kan ada istilah hatinya sudah gelap. Nah, itu kan sudah tidak cahaya ya. Maksudnya sudah nggak bisa ada tuntunan gitu. Jadi orang bisa berbuat jahat. Nah, maka Al-Falaq itu juga luas maknanya. Bisa majazi, bisa juga memang realnya ya, faktualnya ya, bagaimana agar kita terhindar dari kejahatan, keburukan baik ke orang lain ya, ataupun dari kejahatan nafsu kita sendiri. Gitu ya. Nah, misalnya kita ketika camping ya, itu baca Al-Falaq. Nah, ya biar kita juga terhindar dari binatang-binatang buas ya. Nah, kita nggak tahu juga kan kita datang ke situ. Ya, karena Allah ciptakan semua makhluk itu kan dengan potensi baik dan buruknya. Gitu ya. Dan itu pertimbangannya di atas ilmu Allah semuanya. Gitu. Kalau kita kenapa sih bisa diciptakan ular kobra, kan bahaya itu. Ya itu menurut kita. Tapi kan ada manfaatnya sebetulnya ya. Iya. Banyak itu. Misalnya bisanya bisa dibuat obat gitu kan. Ya jadi Allah memberikan itu semua pertimbangannya ilmunya gitu ya, bukan. Nah, tapi kita tadi karena ada potensi yang mungkin buruk buat kita ya. Jaga saja. Maka kita berlindung pada Allah gitu. Jadi semua penciptaan. Kalau ini Pak yang Pak Min sering gosipin kita waktu itu maksudnya gimana? Ya dari dari gelap yang menyelimuti kan gitu ya. Ya maksudnya itu. Apa yang tadi masuk gitu? Ya, jadi majas itu tadi hati yang sangat gelap dan hasad juga kan. Jadi intinya begini, pertama dua ayat itu menuntut kita untuk benar-benar berlindung pada Allah. Ya. Yang kedua menghindari sikap atau sifat dengki, hasad di Al-Falaq itu. Ya. Kemudian juga yang ketiga gitu ya, itu tadi mohon perlindungan dari segala macam keburukan ya, baik jin, setan, manusia dan juga binatang. Dua surat itu. Kemudian kedua menghindari sifat hasad. Nah, yang ketiganya juga menjauhi sihir. Nafasatif okat ya, yang meniupkan ya, buhul-buhul tali. Jadi mungkin praktek-praktek tertentu ya, yang seperti orang kalau misalkan menyihir gitu tuh, atau kalau di luar negeri kan ada istilah voodoo gitu ya, sama juga mensantet. Nah, kalau kita ya boneka diumpamakannya manusia, kemudian jadinya dia sakit segala macam. Nah, memang itu sulit ya untuk dipelajari, tapi mungkin ke depan itu akan dikaji secara ilmiah bisa gitu.
bagaimana sesuatu itu kok bisa tiba-tiba muncul. Ya karena di zaman Nabi Musa juga sudah ada buktinya. Iya betul. Gitu ya. Bagaimana tali itu menjadi ular ya. Itu kan apa itu halusinasinya ataukah itu apa namanya? Kan dalam sulap-sulap saja macam-macam istilahnya ya. Ada orang kemudian dihipnotis lah, ada apalagi itu yang sulap-sulap itu yang seolah-olah benar melihat ya. Ada ilusionis kan gitu ya, ilusi kan macam-macam. Ya mungkin konteks sihir juga ada yang seperti itu konteksnya ya. Nabi Musa melihat ini tali jadi ular. Nah padanya kan Allah merintahkan lemparkan tongkatmu. Ya itu dilihat oleh musuh-musuh jadi ular juga. Gitu. Nah itu sehingga kayak sihir. Jadi sihir itu kan dari kata sahar. Sahar itu sakur sebetulnya. Ada kemiripan dengan kata sakur. Sahur kan sinhar. Sihir juga kan sinhar. Jadi samar maksudnya ya, lembut gitu, lembut. Jadi kan perpindahan dari malam gelap yang ke subuh itu kan lembut gitu sebetulnya sahar dan itu waktu-waktu yang tepat kan untuk orang berdoa ya di waktu sahur gitu. Nah kalau sihir memang tidak terasa kan akhirnya gitu karena halus lembut tidak terasa. Ya sebetulnya ya nanti kalau Ibnu Katsir menjelaskan misalnya dalam tafsirnya ya tentang itu, jadi ada sihir yang dalam pengertian ini jadi sesuatu yang di luar kemampuan orang gitu sihir itu terjadi. Nah itu bisa jadi karena memang faktornya adalah memanfaatkan tubuhnya atau meminta bantuan jin. Nah yang tidak boleh kan yang minta bantuan jin. Kalau misalnya orang dia mengolah nafasnya sehingga dia kuat ya ada tanda dalamnya boleh. Tapi kalau misalnya dia menjadi hebat karena bantuan itu ya nggak boleh. Sihir. Anak kecil juga sering disihir kan sama orang tuanya. Gitu dia. Jadi itu Pak ya makna dari Al-Fatihah dan Nas itu. Ya intinya itu ya. Jadi memohon perlindungan kepada Allah dari potensi-potensi keburukan kejahatan baik dari luar ya, makhluk Allah yang lain, manusia atau jin atau dari keburukan nafsu kita sendiri. Gitu. Mohon perlindungan kepada Allah. Itu intinya dari dua. Maka kata Nabi kan juga perintahnya kepada para sahabat itu ya Uqbah bin Amir itu ya hadisnya lebih banyak di Uqbah bin Amir tentang hadis dua surat ini. Jadi sampai Rasul kemudian memerintahkan Iqra ya bihima kullama nimta wa qumta. Jadi bacalah dengan dua ayat ini, dua surat ini ketika engkau akan tidur dan ketika engkau bangun. Itu kan tidak. Sebenarnya begitu hadisnya. Itu baik nama minta, wa baik nama kumta. Kumta benang maksudnya dari tidur. Ketika mau tidur juga bangunnya. Itu sebagai dia tidak hanya pas mau tidur saja. Gitu. Gitu. Terus Rasul kan dalam praktiknya Aisyah juga menerangkan bahwa Rasul kemudian jama'a kafaihi gitu ya. Wa nafakhu kemudian meniupkannya dan dia mengucapkan qul huwallahu wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu binnas kemudian masha ya dia mengusapkannya ke kepala birosi sampai ke tubuh yang dia jangkau untuk perlindungan. Jadi benar-benar itu luar biasa ya untuk perlindungan gitu. Dua surat Mu'awwidzatain ya dan juga Rasul memerintahkan Uqbah bin Amir itu untuk membacanya ya. Jadi amaroni Rasulullah SAW kata Uqbah itu an aqra'a untuk membaca ya. Mu'awwizat dua surat itu fikul di duburi fi shalah. Jadi sesudah sholat ya di setiap kali dia selesai melaksanakan sholat dibacakan Al-Falaq An-Nas. Seperti itu ya tentang surat An-Nas. Biasa sekali ternyata maknanya. Ya. Waktu pun baru tahu sedalam ini sekarang gitu Pak. Ya, sebelumnya masih ya fahamnya sedikit lah. Nah ini menampakkan Al-Falaq itu menjelaskan tentang memohon perlindungan kan. Nah terus Anas itu ada dalamnya 3 tauhid gitu kan. Nah katanya kan Anas itu ancamannya lebih berat lebih besar dari Al-Falaq. Nah itu gimana? Ya bisa ya wallahu alam ya kalau ancaman pengertiannya gangguannya gitu lebih hebat atau perlindungannya lebih kuat yang mana ya.
Yang jelas dua surat ini adalah kalau dibaca oleh seorang muslim, maka dia sudah mendapatkan perlindungan yang utuh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Nah, apalagi kalau di dalam An-Nas memang itu ada aspek tauhidnya ya. Ungkapannya adalah Rabbunas, Malikinas, Ilahinas. Jadi kenapa kita harus memohon perlindungan kepada Allah? Karena dialah Allah yang maha mengetahui hal ihwal manusia. Rabb itu kan pengatur. Ya. Pengatur, pencipta. Jadi dia yang Allah yang lebih tahu hal ihwal diri kita, kebutuhannya apa, gitu kan? Bahkan kita minta kata kamu belum butuh ini yang bakal dikasih. Ya. Terus Malikinas ini benar-benar penyerahan total bahwa semua dasar kepemilikan itu kan hanya Allah yang memiliki. Kan kalau Malik itu kadang diartikan arahnya ke soal-soal properti ya, ekonomi. Gitu. Malik itu harta, hukum juga milik Allah sebetulnya. Bukan milik kita atau milik manusia yang mudah bisa dipermainkan. Jadi situ tuh kepemilikan segala sesuatunya Malikinas dan ilah itu yang dituju, yang dimohon, yang diminta. Jadi dialah satu yang kita minta, yang kita mohonkan ampunan, yang kita minta keluasan rezekinya, kan? Yang kita mohon perlindungannya, yang kita juga mohonkan ya dibukanya ilmu, hikmah dan sebagainya. Gitu. Itu hanya dia satu-satunya. Jadi betul ya, adanya tauhid. Makanya kalau sudah menggunakan kalimat itu, bagaimana bisa setan dan jin itu masuk? Maksudnya, ya kan? Yeah. Dia pasti mikir gitu, setan pasti mikir orang itu sudah berlindung pada Allah dan dia tahu setan itu kan Allah itu siapa? Gitu. Yeah. Penciptanya yang maha kuasa, yang mengendalikan kan? Nah itu tertahan. Jadi sampai ada istilah begini ya. Kalau kita ingin tidak diganggu oleh seekor anjing, maka mintalah majikannya untuk menghentikan. Oh iya betul. Dengan apa? Ada istilah gitu ya. Ya karena majikannya lah yang bisa menghentikan itu. Jadi sama ya, mungkin pemaknaannya bahwa itu kan makhluk yang diciptakan oleh Allah ya. Nah, potensi keburukannya kalau kita ingin juga terhindar, ya mintalah kepadanya yang menciptakan itu. Nah, itu akan lebih sempurna. Jadi termasuk orang yang kesurupan juga kan kalau misalkan dibacakan harusnya sudah selesai. Iya, jadi mungkin ya ditambahkan ayat kursi bisa. Tapi kan kadang-kadang kenyataannya gitu ya, orang yang kesurupan dibacakan ayat kursi masih aja kesurupan. Gitu kan? Bahkan ada yang ngikutin. Bahkan minta macam-macam, minta kopi, minta roti misalnya. Ya kan aneh gitu ya. Padahal kalau menurut ayat ini gitu ya, dengan dua perlindungan ini itu sempurna, maka mesti ya orang yang kesurupan pun sebenarnya itu bisa terhindar lah, bisa sembuh gitu istilahnya dengan melalui surat ini. Nah masalahnya mungkin saja orang yang bacanya belum yakin, karena butuh keyakinan juga gitu. Atau bacanya masih salah gitu. Jadi idghamnya belum benar gitu. Bahkan panjang huruf itu bisa berubah arti. Iya. Cuma tahu aja. Jadi itu tuh kalau dibaca oleh seseorang yang memang sudah tadi ya keimanannya sudah utuh gitu ya. Tadi kan Rabbun Nas sudah penyerahannya total. Gitu. Maka setan itu benar-benar terhalang gitu. Ya. Jadi ketika kita ingin dijaga oleh Allah, dijaga dari semua keburukan, kita minta kepada yang menciptakannya, juga Allah sendiri. Kan dalam sejarah juga ketika di dalam surat Al-Jin ya, kan ada surat Jin. Nah, itu tuh ketika Rasul membaca ayat Al-Quran, kan semua kemampuan dan kekuatan dia itu seolah terhalang, terblok gitu. Nah, sampai kemudian di antara mereka itu berbincang-bincang, ini apa penyebabnya? Siapa yang bisa membuat keadaan seperti ini gitu. Nah, dicarilah kan, ternyata baru dapati ada seorang manusia yang sudah membaca ayat, jadi membaca syair gitu yang sangat indah katanya gitu, untuk Al-Quran sebetulnya. Nah, padanya kan Rasul itu kemudian juga diperintahkan untuk berdakwah itu tidak hanya untuk manusia ya, tapi juga dakwah risalahnya itu juga sampai ke jin. Risalah Rasul itu sampai ke jin, makanya sampai ada surat jin dan ada jin yang muslim gitu ya. Iya betul. Nah, itu tuh hebat kan semua kemampuan jin itu terhalang gitu, terblok gitu.
Ini apa gitu, cara kita harusnya ya. Iya, baik. Nah, itu mudah-mudahan kita terlindung dari segala macam godaan itu ya. Dengan membiasakan membaca 2 surat ini ya setelah sholat dan juga ketika kita akan tidur, bangun tidur atau dimanapun pada situs apapun kita benar-benar memohon kita dapat perlindungan insyaallah. Baik, itu dia teman-teman pembahasan yang sangat luar biasa. Fadul juga sekarang baru merasakan dan juga baru memahami bahwa isinya itu kayak gitu loh. Jadi mungkin teman-teman juga ada yang baru mendengar atau bahkan sudah tahu tapi bisa menambah keilmuan kalian semua. Gimana Tiana? Ada tambahan lagi? Udah saja. Ya mungkin untuk episode kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih Pak sudah membagi ilmunya. Ini sangat luar biasa, bermanfaat sekali. Ya teman-teman semua, mungkin sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.